Oke, mungkin bisa gue simpulkan kali ya sama tarik garis besar ya. Sebenarnya tuh 3 perilaku masyarakat Indonesia tuh yang pertama nih, apatis. Hmm. Iya nggak sih apatis? Hmm. Jadi Hmm. kayak dia nggak mau social distancing di Hmm. stasiun, di Hmm. bandara, maupun di Hmm. restoran. Ya, Hmm. Hmm. seperti yang tadi ceritain ya sama Yahya, kalau di mana nih? Hmm. Di Stasiun-stasiun stasiun banyak. Senen, stasiun mana itu Tanah kan? Abang. Tanah Abang, stasiun di Bekasi juga kan. Hmm. Nggak mau apa namanya ngantri social distancing. Soalnya kan orang-orang juga pengennya cepet-cepet masuk KRL kan, buat cepet-cepet Hmm. kerja, takutnya telat Hmm. gitu. Nah juga apa namanya? Nggak ada juga nih yang nggak mau pemakaman COVID-19 ya kan? Hmm. Ya nggak. Nah jadi Hmm. ada jenazah Sama yang sih. udah di wrap nih. Mohon maaf ya, Wrap. wrap gampangnya dibungkus ya, Iya. dibungkus dengan Wow, protokol dibungkus. COVID-19. Jangan bungkus boleh nggak? Ini Oh, jadi ingat. terus gimana tuh? Ingat. Teringat Aduh, fetish tadi ya. ingat Terus fetish apa ya? tadi. Dilapisi, Dilapisi oleh boleh plastik. lah ya dilapisi ya. Dilapisi Bungkus. plastik gitu kan. Dilapisi plastik terus udah di petinya dimasukin peti terus udah diplastikin juga. Tapi ternyata ada juga loh apa namanya orang-orang tuh yang karena termakan hoax nih Hmm. bilang kalau apa namanya rumah sakit tuh sengaja nih buat bikin orang ini Oh, tuh melebih-lebihkan data. ditulis dilebih-lebihkan data. Soalnya kan pemerintah Indonesia itu sebenarnya baik ya. Pemerintah Indonesia tuh apa namanya sebenarnya baik itu mau apa namanya mengcover apa namanya biaya perawatan si pasien COVID-19 kan. Tapi masalahnya itu kenapa diputar balik gitu loh sama orang-orang pembuat hoax gitu kan. Nah, si pembuat hoaxnya ini bilang kalau apa namanya tiap-tiap rumah sakit itu tuh dilebih-lebihkan datanya dengan kayak ada orang nih yang pasien yang mungkin cuman batuk biasa itu langsung dibilang COVID. Ini yang bilang hoaxnya ya, yang bikin hoaxnya ya. Terus bilang dia tuh COVID, terus ternyata mohon maaf meninggal gitu. Nah itu tuh termakan hoax biar rumah sakitnya itu dapat insentif nih dari pemerintah. Padahal dia tuh sebenarnya Karena sebenarnya dia juga, nggak positif, ya kan? Karena karena apa tuh? juga itu gara-gara si warganya juga sih yang nyebarin itu loh, yang chat itu, yang katanya ada Yang apa yang tuh? ya udah Bu, nggak apa-apa, di ini aja apa sih namanya, di vonis COVID aja biar dirawat atau gimana gitu kalau nggak salah. Di Itu kayak masa gitu. ada yang yang kayak gitu. itu tuh hoax sebenarnya, Oh, hoax itu hoax bergelombang gue suaranya. ya. Ya hoax juga boleh hoax. Maksudnya ya hoax lagi gitu, maksudnya yang bikin kayak gitu tuh. Aduh apa sih kok menggantung gini bahasannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi emang bener kok. Tapi kenapa ya orang-orang tuh nggak suka kayak melihat hidup damai gitu. Sehari aja gitu. Tanpa hoax gitu ya. Sehari aja gitu. Sempat nggak ngebayangin gitu kenapa orang-orang kok sukanya mengadu domba. Sebenarnya ada dendam apa sih di dalam mereka gitu kan. Tapi kan ada juga ya, ada yang bilang apa namanya seperti buzzer atau kayak gimana. Ya mungkin kita nggak tahu ya itu kan. Iya. Dan itu bukan ranah kita buat membahas itu juga sih sebenarnya. Benar sekali. Betul. Sama, Tapi yang pasti kita sampai ini buat ini bahan evaluasi juga buat kita sendiri. Yang pasti tadi literasi penting ya, kayak kita belajar informasi tuh dari berbagai sumber, terus dari sumber-sumber yang valid gitu ya. Dan terus jangan menyepelekan pendidikan lah, maksudnya Kementerian Pendidikan pun udah bikin kayak kurikulum, bikin kayak metode-metode pembelajaran. Nah itu tuh ya meskipun kita nggak terlalu suka nih sama pelajaran-pelajaran yang disuguhkan gitu, tapi kan sekarang tuh pelajaran-pelajaran tuh atau kayak mata kuliah tuh udah dijadikan kayak apa sih tuh namanya high order thinking skill. Nah, itu kan yang yang ngelatih otak kita supaya kita bisa kayak lebih kritis, lebih kayak bisa lebih tahu lah yang mana yang bisa kita cari lagi, kayak misalkan informasi yang harus kita gali lagi, atau kayak emang ini tuh emang sumber yang kredibel kayak gitu-gitu, misalnya kayak
melatih kritisnya kita gitu loh, critical thinking-nya. Critical thinking-nya ya, benar. Setuju. Gitu. Benar. Selain itu ya, selain apatis nih, kedua nih irasional juga sih. Kayak contohnya nih, ada panic buying, yang tadi kita cerita tadi ya, yang banyak yang beli Indomie, terus ini ada seleraku. Dia aku tahu kamu kok. Dia tuh vokalis guys, dia vokalis kan. Kan tahu makanya dia suka nyanyi. Apa tuh? Vokalis Oke, ya. Enggak. Iya langsung. Gue yes. Gue iyalah. Oh my god. Oh my god. No. Lanjut. Not here. Enggak. Lanjut. Sama ini juga gak sih, percaya hoax juga, terus percaya obat atau ramuan herbal nih yang katanya menangkal COVID. Terus yang paling parah nih yang ini nih, membeli kalung antivirus sama ya itu tadi yang menuhankan influencer gitu loh, yang memberikan informasi yang salah gitu. Menuhankan drama. Menuhankan drama, menuhankan sensasi mungkin ya, banyak. Gampangnya ya. Terus yang ketiga nih, sisi kriminal ya. Kayak tadi kan ada pemaksaan buat mengambil jenazah dengan secara pemaksaan yang dari rumah sakit. Kan itu kan juga tindakan kriminal gitu ya. Karena di situ kan ada kekerasan, ada cekcok juga kan di situ dengan pihak rumah sakitnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada kejadian juga nih sekitaran bulan-bulan di mana masker itu masih mahal ya, sekitaran bulan Maret, April ya. Itu tuh ada juga nih pencurian masker dari peti kemas sama oknum yang nggak bisa tanggung jawab. Jadi itu iya, jadi itu sebenarnya itu mau dikirimin ke suatu puskesmas nih. Karena kan peti kemas ini itu sebenarnya bantuan dari negara Cina ya, yang diinisiasi sama Pak Erick Thohir dan ini ya Pak Prabowo juga kan. Nah, dan juga dari Taiwan kalau nggak salah. Nah, ini tuh di tengah jalan dicegat terus diambilin ininya, maskernya gitu. Orang-orang kesempatan dalam kesempitan benar. Barbar banget ya ampun. Iya, barbar banget benar. Iya. Iya, terus juga jadi orang-orang jadi gimana? Semakin banyak orang barbar, semakin banyak orang yang tidak bijak, itu malah jadi menjadikan orang-orang bijak itu spesial. Maksudnya sedikit gitu orang-orang yang gitu ya. Yang sadar tuh dikit gitu. Iya, setuju, benar. Dan mungkin kita ngelihat sisi ini ya, mungkin kita rada meranah ke internasional ya, dunia internasional ya. Itu juga ngeliat nggak sih kalau ada kejadian kriminal yang menyebabkan nih di Amerika Serikat, di Inggris, terus di berbagai negara lainnya itu melakukan demo besar-besaran yang ini George Floyd, tahu kan, yang Black Lives Matter. Iya. Ya, Black Lives Matter. Sebenarnya itu kan yang orang black people yang disiksa sama dapat perlakuan tidak enak lah. Benar. Dapat perlakuan nggak bagus, nggak enak gitu sama kepolisian, white people NYPD ya, New York Police Department. Karena white supremacist yang benar-benar ini ya, benar-benar tinggi gitu loh di Amerika gitu. Iya, dan kemudian yang keempat nih, yang literasi tadi itu, literasi yang rendah banget. Sebenarnya nggak 3 perilaku ya. Tadi kan gue ngomongnya 3 perilaku ya, 4 sebenarnya. Ini ada 4 literasi yang masih rendah gitu. Dan sini mungkin kalau kita melakukan pendekatan ya, cara memanusiakan manusia, perilaku irasional warga ini itu sebenarnya nggak bisa kita hindari juga sih, karena kan orang-orang kan dari berbagai background gitu ya. Iya. Mungkin kita nih termasuk orang-orang yang beruntung nih, karena kita masih bisa hidup dan masih bisa hidup dengan nyaman. Orang tua kita mungkin nggak terlalu kesulitan juga untuk mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan gitu kan ya. Nah, tapi walaupun itu tuh nggak bisa dihindari, bukan berarti itu tuh bisa menjadi pembenaran gitu loh bagi kita ya.
untuk perilaku irasional ini tuh. Nah, kan meskipun ya kita kan pengen ya apa tuh namanya, pengen balik lagi kayak normal lagi, terus berinteraksi lagi seperti biasa. Tapi mungkin yang harus kita persiapkan sekarang adalah gimana caranya kita bisa adaptif, bisa siap sama tantangan yang akan datang selanjutnya. Karena ya meskipun nih ini tentu jadi doa kita semua ya buat kayak COVID ini segera mereda ataupun hilang gitu ya. Tapi jangan dulu seneng karena dunia semakin tidak baik-baik saja kalau misalkan kitanya tidak berubah gitu. Kitanya nggak melakukan hal yang baik, kitanya malah merusak dan lain-lain. Ya kita harus lebih siap untuk menghadapi yang lebih parah daripada COVID-19 itu. Amit-amit ya. Yaitu selain adaptif, ya kita juga let's stop merusak bumi inilah. Cintailah alam ini. Produk-produk Indonesia. Salah ya. Ya benar, cintai bumi ini. Iya, benar. Iya, ada juga gue sempat lihat nih kayak di video YouTube ya tentang corona ini ya. Mungkin ini juga seperti balas dendam gitu ketika alam itu sering dirusak sama manusia ya. Nah, mungkin pas COVID ini itu benar-benar di mana alam itu kayak take back lagi gitu lah. Benar-benar bersih, mengembalikan apa yang telah manusia lakukan ke alam gitu loh. Jadi ini sebenarnya alam tuh bukannya dendam gitu ya, bukannya. Tapi ini tuh benar-benar manusia tuh disadarkan gitu loh bahwa ini kita tuh bukan siapa-siapa. Gitu. Iya benar-benar itu tuh bukan ulah lu dan manusia itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu. Yang masih berkuasa di sini tuh masih ada lagi gitu. Alam sekitar kita maupun Tuhan sendiri kan, ya kan, Allah Tuhan sendiri. Ya kan, bener nggak? Makanya itu yang gue sempat lihat di YouTube sih. Nah, amin banget. Semoga harapan Indonesia dari Kang Yahya sama Teh Gia nih bisa secepatnya terwujud. Amin. Nah, yuk kita bergotong royong nih biar harapan dari Kang Yahya, Teh Gia maupun dari gue dan harapan-harapan kalian nih para Sikasners nih, Sikas listeners terwujud juga. Jangan sampai kita blaming pemerintah doang nih, tapi kitanya sendiri nggak berubah. Kita ini harus berubah ya nggak sih? Kayak yang tadi Gia bilang untuk adaptif, ya kan? Dan melakukan langkah-langkah perubahan. Nah, sebenarnya langkah-langkah perubahan di Indonesia itu berawal dari langkah perubahan dari masing-masing dari kita sendiri. Hembarawa dari nyanyi lagi dong. Bener. Oke, makasih Kang Yahya dan Teh Gia yang meluangkan waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol asik nih. Ngobrol-ngobrol asik. Berapa jam kita rekaman? Aduh, berapa tuh rahasia dapur? Rahasia dapur ya. Rahasia. Iya. Pokoknya mungkin untuk podcast kedepannya agak ini ya, jangan panik ya teman-teman. Kita panik berapa kali, beneran berapa kali? Ada. Gak apa-apa, ini semoga kedepannya bisa lebih bagus lah. Iya, lebih tenang lagi. Gitu, benar. Lebih tenang lagi sih itu. Udah biasa. Kecuali pas ngambil paket tadi ya. Mau ke bawah nih. Agak off air ya. Agak off air ya. Mohon maaf nih. Iya. Nah, ada good news juga nih. Apa tuh? Nah, coming really soon nih dari tim Simfoni Ekonomi akan menggelar acara yang bernama Nobita. Apa tuh? Nobita. Aku mau jadi Doraemon aja deh. Aku jadi Doraemon aja. Nah, pasti Sikas listeners penasaran kan, kenapa kok acaranya ini mirip banget nih sama nama di tokoh Doraemon, ya nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Ini acaranya siapa sih? Acaranya siapa sih?
Ada yang bisa nge-spill gitu, spill detik? Ya nggak tahu kan Anda yang berbicara. Iya, benar. Oh iya ya, kenapa? Aku nge-spillnya nanti kartun Doraemon. Iya, kan nggak tahu gitu. Hanya narasumber. Apa ya? Gimana Jangan kasih tahu dulu deh. Oke deh. Instagram apa? Yuk, pokoknya jangan lupa follow Instagram kita di @symphony2020. Biar gak ketinggalan sama acaranya. Yuk, jangan lupa follow Instagram kita di @symposium-ekonomi. Biar gak ketinggalan sama acaranya. Buat kalian penasaran ya, Kang? Iya, di Instagram dong. Kan follow. Kunci. Oh iya, langsung follow. Oh iya, saya pura-pura nggak tahu aja, saya tahu jadi orang bodoh. Oh iya. Nggak bodoh sih, ya. Kayak gitu ya. Oh, nggak kena. Ada. Jangan lupa follow tuh buat tahu info-info berikutnya. Yang penasaran Nobita. Lagi ada ST. Enggak ya. Promosi lagi. Kamu suka mempromosikan diri kamu ya, Gia ya? Emang kayak personal branding aja gitu. Oke. Ke bawah ya personal brandingnya ya. Rada beda tipis personal branding sama branding Instagram tuh rada beda tipis ya. Itu nge-brand. Dia branding Instagramnya ya. Oke, lanjut. One follower is counted gitu. Oke. Ya, gitu. Apa sih? Mari kita close the door ya mungkin ya. Jangan close the door. Apa tuh? Udah ada tuh, udah punya. Udah ada ya. Close window. Close the window. Oke, jangan sampai lupa tetap stay tune ya di podcast Sikes ini karena masih ada topik-topik lain nih yang mau kita bahas. Benar saat ini kan saat ini juga apa? Wah, bakal ada pembicara yang lain juga sih. Bakal lebih keren lah. Bakal lebih keren lagi. Enggak juga. Ini udah keren kok. Ini thank you so much. Apa kayaknya next episode sama kalian lagi aja kali ya? Kita merasa istimewa gitu nggak sih, Gia? Merasa istimewa gitu nggak sih? You make me feel special. So biasanya. Halo, jadi closingnya, woi. Kita udah jam 12. Udah kayak Saipul Jamil ya, Gia ya. Iya, iya bener astaga. Lama-lama ini seperti mati lampu nih. Iya. Nyanyiin macam-macam seperti mati lampu. Yes, seperti mati lampu. Aduh. Aduh, ngakak banget. Pancing nih. Jangan lupa follow juga karena di sini benar-benar bakal ada update lagi ya, selain Sikes, bakal ada Nobita, bakal ada simposium yang enggak bukan gitu. Yang berubah dong jadi. Iya dong. Kita harus diam deh. Ada main eventnya juga. Pokoknya stay tune dan see you in the other Sikes podcast. Yay! 5, 4, 3, 2, 1. Close window. Dadah. Stay safe and goodbye everybody.